Melayani Tuhan bukanlah perkara yang mudah karena kita akan selalu diperhadapkan dengan tantangan, masalah, bahkan pula pergumulan yang tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan orang-orang yang kuat dan juga tahan banting untuk dapat menjalaninya. Karena jalan yang harus ditempuh kadangkala menyakitkan, menakutkan, dan juga melelahkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mau melayani Tuhan, maka fokus kita adalah harus untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan menyenangkan hati manusia. Kalau kita fokusnya menyenangkan hati manusia, wah, kita akan gampang untuk merasa kecewa karena manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan. Apalagi yang melayani kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun di saat ini kita belajar bersama tentang sikap hidup dari Paulus dan juga Timotius. Walaupun mereka menemukan begitu banyak tantangan dan masalah, Paulus yang harus dipenjara, yang harus disesa, yang pernah dirampok, pernah karam kapal, kelaparan, kedinginan, dia tidak pernah menyerah untuk melayani Tuhan karena fokusnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga dengan Timotius, walaupun masih muda, mengalami banyak sekali penolakan, mengalami banyak sekali diremehkan oleh orang lain, namun dia tidak kendor dalam pelayanan karena yang dia lihat bukan manusianya, tapi yang dia lihat adalah Tuhan yang menuntun hidupnya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang menjadi nasihat Paulus kepada Timotius untuk kita renungkan juga, di mana Paulus mengatakan supaya kita dapat melayani Tuhan dengan kerendahan hati, melayani Tuhan dengan sukarela, maka yang pertama kita butuh penguasaan diri. Kuasailah dirimu dalam segala sesuatu. Pengendalian diri ini sangat penting supaya kita tidak terpancing emosi ketika berhadapan dengan orang yang mungkin tidak mau untuk menerima apa yang kita sampaikan dalam bentuk firman, atau ketika kita melayani dia, ketika kita melakukan kebaikan tapi tidak diterima dengan baik. Penguasaan diri ini akan membawa kita supaya tetap tabah, tetap dapat menjalani semuanya itu dengan hati yang lapang. Artinya, meski kita dikecewakan, kita tetap akan memaafkan. Meski kita diremehkan, kita tetap akan merendahkan hati. Meski kita dibenci, kita tetap akan menerapkan kasih. Bahkan pula, dengan semuanya itu, kita bisa juga bersikap sabar. Seperti kata Paulus, sabarlah dalam penderitaan. Kesabaran ini penting supaya kita bisa untuk tetap bertahan dan bertumbuh bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kesabaran adalah salah satu juga seni dalam sikap hidup manusia supaya tidak gampang terpengaruh oleh situasi. Kalau kita mau menjadi orang yang sabar, maka kita akan berpikiran dingin untuk merespon segala sesuatunya dengan bijak. Kemudian yang ketiga adalah tetap mau menunaikan dan mengerjakan apa yang menjadi panggilan pelayanan kita. Saudara, sekali lagi, kita dipanggil untuk melayani Tuhan, maka yang harus kita senangkan adalah Tuhan. Dan kalau kita melayani Dia dengan segenap hati, Tuhan tidak akan pernah mungkin untuk meninggalkan kita sendirian. Jerih payah yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Maka lakukan yang terbaik, walaupun kita tidak dianggap oleh orang lain, tidak mengapa, karena Tuhan yang akan menilai, Tuhan yang akan menghargainya. Dan apa yang kita lakukan, sekali lagi, untuk mendatangkan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukan kerja pelayanan kita dengan rendah hati, dengan sabar, sambil menguasai diri dalam segala hal. Dan jangan lupa, lakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.